Itu adalah pintu kamu bertemu dengan Allah dengan cara bertemu yang sebenar-benarnya. Bahwa Allah nggak jauh, Allah dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Ini ada testimoni batch 15. Saya Umi, Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat napas, kesehatan, dan atas kesempatan indah yang Allah berikan untuk bertemu dengan Teh Feby dan Mas Hendra. Mereka adalah sosok luar biasa yang dengan tulus dan ikhlas membersamai, mendampingi, dan membagikan ilmu. Semoga semua ini menjadi amal jariah yang terus mengalir sebagai ladang amal dan membawa keberkahan, sehat, bahagia, sukses, dan mulia. Amin ya robbal alamin. Pertama, dengan Teh Feby dan Mas Hendra, bukanlah suatu kebetulan. Semua ini adalah kehendak Allah. Dari gangguan kesehatan yang saya alami, justru saya dipertemukan dengan channel luar biasa, penuh hikmah dan cinta. Saya ingin berbagi sedikit pengalaman mengikuti batch 15. Sebelumnya sejak November 2024, saya sudah rutin mengikuti materi-materi Teh Feby di YouTube. Materi tersebut menemani saya saat masak, merapikan rumah, bahkan saat berdandan dan membersihkan wajah. Saya tidak pernah melewatkan sesi ngaji Rasul. Jujur, saya sudah mengikuti banyak pembicara hebat sejak 2017, termasuk seminar Magnet Rezeki. Tapi materi dari Teh Feby ini benar-benar menjadi pecah telur. Keajaiban yang luar biasa terjadi dalam hidup saya, kisah kesehatan saya. Saat itu saya mengalami gangguan kesehatan, kaki kiri saya tiba-tiba lemes seperti terkena stroke. Meski saya tidak memiliki riwayat darah tinggi, hasil cek medis semuanya normal. Saya sampai 2 kali masuk UGD dan hanya bisa makan bubur dalam porsi kecil. Namun, dengan penuh syukur dan keyakinan, setiap makan saya awali dengan bacaan Al-Fatihah, ya. Setelah mengikuti materi Teh Feby, alhamdulillah kesehatan saya kembali paripurna. Rasa takut untuk bepergian sendiri hilang. Semua kekhawatiran tentang kesehatan lenyap. Saya merasa lebih tenang, bahagia, dan penuh cinta setiap hari. Awal bergabung di batch 15, saya mendengar informasi tentang batch 15 dari YouTube. Niat langsung saya tanamkan sambil saya praktikkan Quantum Jam. Tak disangka pada Juli 2025 saya mendapat transfer 2 juta rupiah. Langsung saya daftar untuk ikut batch 15 pada 13 Juli. Sebelum ikut seminar Quantum Jam, tanggal 30 Juli saya kembali mendapatkan transfer 10 juta Masya Allah. yang dari Singapura untuk DP umroh. Oh iya. Luar biasa banget. Nggak sampai setelah rutin melakukan praktik harian pada 10 Juli 2025, saya mendapat transfer lagi sebesar 61 juta. Masya Allah. Untuk booking set umroh dan 50 juta Juli, lalu pelunasan umroh dan uang masuk TPQ 6 juta, nominal besar dan juga nominal di bawah itu, alhamdulillah banget. Ini adalah booking set umroh terbesar yang pernah saya terima. Biasanya hanya sekitar 3,5 sampai 5 jutaan. DP awal keajaiban terus berdatangan, kerjasama bisnis, kesehatan yang prima, dan kelimpahan rezeki yang bertubi-tubi banyak menawarkan kerjasama, dan ini menjadi alhamdulillah bersyukur selalu, amin, dan menjadi rutinitas harian saya. Berikut ini rutinitas yang saya juga dengan istiqomah lakukan, Teh. 227, sending love, bangun awal, sholat qobliyah subuh dan sedekah subuh, ya kan, zikir pagi dan sore, membaca Al-Quran, terus rilis 227, nafas syukur, sending love, mendoakan 10 orang atau lebih setiap hari, Quantum James, sending love rutin, ring 1 orang-orang terdekat seperti orang tua, yang ring 2-nya anak-anak, ring 3-nya ada lingkungan yang lebih luas, sedekah harian, tabungan semesta, menata hati untuk selalu bahagia dan tersenyum setiap saat. Abaikan realita, fokus pada keyakinan dan praktik rutin. Alhamdulillah di bulan Agustus kembali ada transferan besar masuk. Saya benar-benar jatuh cinta pada materi Teh Feby
karena Allah Subhanahu wa taala. Materinya mengajarkan kita untuk tenang, pasrah dan ikhlas saat kita berada dalam kondisi itu. Keajaiban demi keajaiban datang tanpa henti. Penutup teh. Ya, ini dari orang yang sama. Doa terbaik saya untuk Teh Feby, Mas Hendra dan seluruh tim yang luar biasa. Rasanya ingin memeluk Teh Feby dari jauh. Terima kasih sudah menjadi jalan terang untuk saya dan banyak orang lainnya. Semoga Allah selalu menjaga dan melimpahkan keberkahan untuk Teh Feby dan keluarga besar Ngaji Roso. Amin ya robbal alamin. Umi Salama, Sidoarjo, Jatim. Terima kasih Teteh Feby, ilmunya sangat bermanfaat dan mudah dipelajari. Alhamdulillah hidup berkelimpahan. Nah, ini luar biasa sekali. Lanjut Mas ya. Respon dulu biar direspon. Oh ya, direspon dulu. ini luar biasa sekali ini ceritanya. Ketika awalnya dalam ketakutan, kecemasan, kebingungan, Mas Hendra. Ketika seseorang pada akhirnya mengetahui bahwa alamiahnya dirancang sama Allah begitu sangat indah, dalam kebahagiaan dan kelimpahan, kunci berikutnya adalah ibu ini terbuka untuk menerima kelimpahan itu hadir dalam kehidupan dia. Dan dia mulai menyadari kelimpahan hadir, makanya dia sering bersyukur kan. Benar. Dia 227. Dan akhirnya Umi Salama ini juga membersamai teman-teman, membantu menolong teman-teman juga untuk rilis. Jadi kebahagiaan itu termanifest nggak hanya buat diri dia, keluarga dia, tapi dia juga memberikan tubuhnya, hidupnya untuk jadi manfaat yang banyak buat teman-teman yang lain. Itu indah sekali gitu Mas Luar Rosi. biasa banget ya. Itulah tujuan dari mengapa kita diciptakan. Mengcopy paste sifat-sifatnya Allah sebetulnya Mas Hendra. Allah sebagai energi yang satu punya sifat cinta tanpa syarat, punya sifat kasih sayang tanpa batas, punya sifat kelimpahan. Ini energi yang satu ini dia terhubung sama kita. Kita adalah percikannya. Kita adalah miniaturnya dan luar biasanya sekali. Kita dikasih kesempatan untuk juga menciptakan realitas kita sendiri. Itu adalah sebuah kemewahan yang tidak diberikan oleh makhluk manapun kecuali manusia. Kecuali manusia. Makhluk-makhluk lain nggak punya realitas potensi seperti itu. Kita adalah arsitek hidup diri kita sendiri. Kita adalah perancang diri kita sendiri hidup mau seperti apa. Lewat apa itu terjadi? Lewat kesadaran. Kesadaran akan apa? Lihat realitanya. Kesadaran terhadap identitas lama kah atau identitas baru. Ketika Umi Salama kembali terbuka melihat siapa diri dia, kembali terbuka melihat bahwa diri dia udah dalam kelimpahan tanpa batas dan dia mensyukuri terus dan dia bergetar terus itu dalam getaran penuh syukur, getaran penuh syukur, getaran penuh syukur. Seperti yang tadi sore kita udah bahas di awal, tubuh manusia dia pemancar sekaligus receiver ya. Ketika dia selalu memancarkan terima kasih, kasih sayang, cinta kasih, rasa syukur, ya kita udah bisa baca feedback berikutnya dalam kehidupan dia seperti apa. Kebaca nggak Mas Rosi? Kebaca, pasti kita menerima kan? Betul, menerima sebagaimana yang dipancarkan sama tubuh. Jadi Mas Hendra teorinya sederhana sekali Mas Hendra. Kalaupun seseorang itu udah ikut kelas ini, udah ikut kelas itu, udah 15-20 kelas dia lakukan, dia jalanin, tapi jika dia tidak pernah terbuka untuk menyadari bahwa sejatinya diri dia itu sudah lengkap sempurna dalam kebahagiaan dan kelimpahan, ini mental semua Mas. Kelas-kelas itu mental semua Mas. Scripting mental Mas. Mungkin kejadian, tapi ujungnya capek. Mungkin kejadian, tapi ujungnya lelah. Pernah kan ada sebuah fenomena yang hampir kebanyakan lah kita. Ketika dia sulit dalam kekurangan lah, latar belakang kekurangan ini mendominasi diri dia, lalu dia berkata, lihat aja ya, nanti kalau aku sukses, aku akan membuktikan kepada semua orang. Jadi latar belakang realitas suksesnya adalah dasar kekurangan dan rasa dendam. Pondasinya salah. Teman-teman yang saat ini live, ada nggak yang punya pengalaman itu? Bahwa latar belakang kesuksesannya adalah pengen ngebuktiin aku sama mantanku, aku bisa sukses.
Ingin pengakuan marahku ya. lebih kuat. Nah, masih ada wanting to be approval, masih ada pengen aku mampu, aku bisa. Ini banyak terjadi di alumni yang private, Mas. Karena kalau private itu kan one on one ya, Mas Hendra. Jadi bisa curhat. Jadi 1 jam pertama itu sesi mereka cerita sama aku dan aku nyiapin kupingku untuk mendengarkan. Kalau private online itu berapa jam sih? 3 jam? Kalau online itu 2 jam setengah. 2 jam setengah. 2 jam setengah lah durasinya. Karena apa? Karena 45 menit di awal, teman-teman aku izinkan untuk bercerita, aku mendengarkan dengan penuh. Dan kita lihat akar masalah dia ada di mana, itu aku mulai buat sketsa, Mas. Aku buat bagan sketsa. Gambaran realita ini terjadi, dia datangnya dari mana, ambil flashback masa lalu, udah lihat keluar tuh peta, di 45 menit tuh keluar tuh petanya. Dia jadi bisa lihat, oh ternyata aku ditipu, aku dihianati, bukan dari luar ya sebabnya. Tapi dari dalam ya. Dari pantulan dalam. Di situ kesadaran mulai keluar. Aku udah nggak lagi nyalahin orang. Ibarat Mas Rozi di sini cermin ya. Mas Rozi bercermin, rambut Mas Rozi berantakan. Pada saat, ya kok gini sih realitanya, pantulan cerminnya kok berantakan. Ya memang dalamnya gitu. Yang harus Mas Rozi lakukan ngelapin kaca atau nyisir? Nyisir lah. Nyisir. Kebanyakan teman-teman kan enggak. Kebanyakan teman-teman ngeblame keluar, kamu yang salah, kamu harus berubah. Itu bakal capek. Kenapa? Ketika kamu ngelapin kaca walaupun pakai kanebo yang harganya 1 juta, pas udah selesai tetap aja rambut lo berantakan. Bener nggak? Bener. Capek. Itu yang terjadi sama kebanyakan kita termasuk aku 2019 lalu. Ketika kamu tidak menyadari untuk kembali ke alamiahnya kamu, lelah, capek, Mas Hendra. Capek. Jadi ada nggak teman-teman di sini yang masih merasakan dalam satu rasa, TVB aku udah scripting, teh aku udah quantum jam, teh aku udah afirmasi, teh aku udah nulis bahkan bukunya tuh udah habis 3 misalnya, tapi realita belum berubah. Itu karena itu, Mas. Itu karena ketika kita mau tidur, kita belum dalam posisi yang lega. Semuanya udah diatur. Dalam kesadaran kita menyadari alamiahku kan memang aku akan sampai ke titik tujuan itu. Itu penting sekali. Kesadaran untuk menyadari bahwa fitrahku tuh sebetulnya bahagia berkelimpahan kok gitu. Ketika rasa-rasa nggak nyaman masih ada, kan ada metode tiara. Ya kan? Ada metode tiara. Metode tiara apa sih? Simpel banget. Ketika tumpukannya tebal versi teman-teman, nggak ada yang tebal lah. Di Quantum Enlightenment nanti diceritain. Kuncinya cuma menyadari rasa itu ada, Mas Hendra. Setelah itu, terima dengan keikhlasan, tubuhmu menjadi ruang suci untuk semua spektrum rasa mau lewat. Karena defaultnya memang Mas Rozi, aku, Mas Hendra, ya defaultnya memang harus merasakan semua spektrum rasa. Bener nggak? Kira-kira kalau Mas Hendra nggak ngalamin kepedihan pada saat kecil dia jualan koran, papahnya kebetulan dipanggil duluan, dia harus bener-bener hidup di pesantren jauh dari keluarga untuk sukses, dia ngejalanin sholat dan sebagainya, tahajud dan sebagainya, mengalami luka, mengalami sedih. Kira-kira ada nggak sosok Mas Hendra yang sekarang dan Mas Rozi yang sekarang yang punya kepekaan untuk ngaji rasa peduli? Nggak akan ada. Itu sebabnya tubuh kita diizinkan untuk merasakan semua spektrum rasa itu. Untuk apa? Untuk pondasimu kuat gitu. Nggak akan ada Feby yang sekarang yang mau mendengarkan teman-teman, yang kalau ketemu teman-teman bawaannya pengen meluk. Kalau aku nggak ngerasain prihatin saat kecil, nggak akan ada aku yang sekarang. Jadi Mas Hendra, teman-teman semua, ketika teman-teman masih dalam situasi yang terpuruk, putus asa, jangan merasa sendiri ya. Jangan merasa sendiri ya. Jangan merasa sendiri. Ada Mas Rozi,
Ada Mas Hendra, ada Mas Habib, ada aku, ada tim Abundant Revolution yang akan mendelivery YouTube video secara free. Iya. Menemani teman-teman, jangan pernah merasa sendiri. Kita satu keluarga. Mau alumni atau bukan alumni deh Mas, udah pokoknya keluarga deh. Mau alumni bukan alumni, enggak lah, itu cuma labeling aja udah. Cuma labeling istilahnya. Mas Hendra pergi ke beberapa kota untuk Teteh, ada nggak Teh alumni yang testimoni untuk hanya menceritakan insight di balik cerita manifestnya alumni, apa sih yang mereka praktekkan untuk memberikan buahnya ke teman-teman. Itu apakah bukan ketulusan? Buat aku itu gila sih. Jalan-jalan ke semua kota. Benar. Untuk mewawancarai itu luar biasa sih. Sekali berangkat habis 25 juta. Iya, nggak sedikit loh dia berangkat, belum ini itu. Tapi kalau nggak ada rasa cinta yang besar mengalir di tubuh dia, ini nggak akan terjadi. Jadi, Sekali ke Jakarta 25 juta. iya. Jadi teman-teman sekali lagi, nggak ada alumni, non-alumni, nggak ada. Abundant Revolution tanggal 25 April 2026 dipersembahkan untuk umum. Jadi teman-teman boleh datang dan rasakan vibrasi yang luar biasa. Oke. Ada pakar vibrasi di sana, luar biasa. Dan itu ada buku-bukunya. Ya, Kan istimewa ya. sangat istimewa. Bukunya tuh tebal. Jadi Mas Hendra, ini aku mau cerita bocoran dikit ya buat Mas Arif RH. Halo. Pada saat Harleyku masih nyangkut, itu tahun 2017 apa 2018, buku itu udah ada. Buku Mas Arif itu udah ada. Makanya dirimu sangat merekomendasikan bukunya itu. Yes. Nanti teman-teman yang Sangat. reuni ada tuh buku-bukunya. Ada ya Mas? Iya. Sediain ya Mas ya. Iya. Itu salah satu buku paling aha dari versi aku ya. Jadi di saat Harleyku belum balik ke aku ketemu buku itu, aku lihat, dan saat itu aku the power of whispering. Aku ngelihat wajah Mas Arif RH. Lalu aku bilang, suatu saat ketemu nih sama ini orang. Ketemu sama Sunan Kaliurang. Bukan Kalijaga, Suatu saat Kaliurang. ketemu nih sama yang nulis buku gitu. Aku beli bukunya loh 2019 lalu Mas Arif. Ada buku baru lagi juga yang di teman-teman reuni nanti ada, bisa beli di sana. Ya teman-teman, aduh seru banget ya kalau ngobrolin vibrasi, nggak ada Iya. habisnya. Ini boleh saya baca lagi Teh? Oh silakan. Pesan dari teman. Kamu seneng ya baca-baca kayak gitu? Iya, ini Merasakan. karena kan Bahagia. motivasi juga ini Mas sebenarnya Mas. Motivasi karena ini sudah real kejadian gitu loh Teh. Setelah Istrimu mengikuti. senang sama Teh Febi juga kan? Serius. Dia pengen ketemu sebenarnya. Nanti di Surabaya. Surabaya insya ya Allah. kita ketemu ya. Boleh. Assalamualaikum Teh Febi, apa kabar? Baik. Senang lihat Teh Febi di Mekah saat ini. Saya cuma mau share aja Teh, segitu hebat sending love. 2 kali saya sending orang tua saya yang udah meninggal. 2 kali itu juga mereka datang di mimpi aku. Alhamdulillah. Keren nih. Padahal dari dulu pengen mereka datang di mimpi karena rasa kangen, tapi nggak pernah dimimpiin. Malah waktu pertama setelah ikut kelas batch 15 saya sending love. Ini semua keluarga saya yang sudah meninggal seperti abah saya, umi saya, kakak saya, terus suami saya. Besok malamnya itu mereka semua datang di mimpi saya Teh. Masya Allah. Aku bilang ya Allah, apa ini karena sending love? Iya, betul. Aku bersyukur bisa ketemu pelajaran bermanfaat ini dari Ngaji Roso, khususnya Teh Febi dan Mas Hendra. Semoga selalu memberi manfaat untuk semua orang. Amin ya robbal alamin. Nah, yang kedua ini ada lagi dari siapa ini? Oh masih kayaknya ya. Oh beda. Assalamualaikum, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah dengan izin Allah telah mempertemukan saya dengan Teh Febi meski hanya via online. Iya, iya. Saya ikut Abundant Revolution batch 15 tanggal 13 Juli 2025. Tepat sebulan yang lalu, pas malam itu saya quantum jam untuk 11 kamar kos saya yang saya baru punya usaha kos Teh. Oke. Yang sudah saya promokan dari bulan April, Iya. Mei, Juni baru ada yang booking 3 kamar. Oh, baru 3. Susah banget cari penghuni. Nah, saya kan quantum jam malam tanggal 3 Juli 2025. Besoknya ada yang booking 2 lagi, bahkan tanpa survei. Masya Allah. Langsung spontan booking. katanya. Iya, iya. Terus besoknya lagi Teh
Nggak sampai seminggu 9 kamar terbooking, bahkan di akhir Juli ini sudah penuh 11 kamar. Ada yang booking dengan mudah dan menyenangkan. Alhamdulillah ya Allah. Makasih TVB, Mas Hendra dan semua yang telah membimbing saya untuk 30 hari daily routine. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Lanjut. The power of daily routine. Iya, habit Mas itu soalnya. Happy banget hasil Quantum Jam. Anakku dapat full beasiswa di BINUS. BINUS, Ya, oke. ya. Nangis teh, saking bahagianya. Masya Allah. Lagi ada nafas syukur, sending love ke ring 1, ring 2-nya ke Teteh, Mas Hendra, Kang Abu dan Pak Wayan. Iya. Sending love ke karyawan dan semesta teh. Iya. Malamnya Quantum Jam beberapa waktu lalu sempat khawatir kira-kira berhasil nggak ya. Iya. Tapi setelah podcast sama Mas Hendra, ngerasa happy banget, terus tak lepasin semuanya teh. Betul. Dan ternyata bener, kelimpahan sudah tersedia. Iya. Lanjut, seru ini. Masya Allah, seneng Ada batch 14, Erik. Ya. Assalamualaikum teh, alhamdulillah ya Allah, terima kasih TVB Mas Hendra atas ilmunya. Saya bersyukur sekali sudah dipertemukan dengan ngaji Roso. Setelah ikut kelas sekarang saya hidup selalu tenang, bahagia, dan bahagia setiap ada layer-layer selalu saya praktek rilis dan hasilnya Masya Allah tenang damai. Kemudian kabar yang kedua, sekarang pendapatan saya meningkat. Setiap hari order tambah deras dengan laris, alhamdulillah Allah baik banget. Dan saya yakin goal 2 saya insya Allah pasti akan tertata rapi seperti yang saya impikan. Terima kasih TVB. Masya Allah. Testimoni batch 14 semua terjadi satu bersatu setelah jalani 30 Daily routine. Ya. Masya Allah. Respon dulu deh. Kuncinya adalah di sebuah keputusan batin untuk identitas lama selesai. Nah, ketika identitas lama selesai, masuk ke identitas alamiahnya kamu yang sedari awal kamu adalah itu, menselaraskan itu Mas, itu pakai 30 hari daily routine. 30 hari daily routine. Kan ini kan ada identitas lama nih, kan bertahun-tahun identitas lamanya. Dari 0 tahun sampai umur yang terakhir lah 40 Saat tahun. ini ya misalnya. Iya, kan itu kan udah mengakar banget tuh. Nah, ini buat pada akhirnya berpindah dari identitas lama ke identitas baru. Jembatannya adalah 30 hari daily routine gitu. Ketika dari yang lama nggak bisa langsung tiba-tiba ke identitas baru karena tubuhnya kan masih ada data lama. Iya. Nah, perlu diingat di sini sama teman-teman, TVB kan aku udah identitas lama udah off nih, identitas baru on. Ya dia prosesnya itu kan tetap harus ada adaptasi. Maksudnya gimana? Pikiran-pikiran kita tuh Mas Hendra biasanya masih suka keluar-keluar tuh Mas. Ih kamu nggak bisa, itu nggak mungkin, susah. Nah, semua pikiran-pikiran yang keluar, yang mengkerdilkan kamu, yang melemahkan kamu, itu masih gambaran dari warna identitas lama yang narik-narik kamu untuk balik lagi ke situ. Makanya dibutuhkan craft method. Craft method itu sebetulnya C-nya kan ada canceling, R-nya itu ada replace, jadi di-cancel, diganti identitas baru. Nah, itu perlu dilakukan di dalam 30 hari daily routine itu. Oke. Jadi, yang terpenting itu sebetulnya kalau peristiwa itu hanya sebuah notifikasi Allah dan semesta kayak pengen ngobrol sama Mas Hendra sama Mas Rozi. Ketika ada situasi uang kamu diambil orang, kamu melihat realitas itu dalam situasi yang, iya aku kesal, aku benci, aku kecewa. Yeah. Itu artinya orang itu sebagai tukang pos. Sang pembawa pesan. Oke. Pesannya apa? Mas Rozi ngerasain apa? Aku kesel teh. Itu pesannya. Oke. Allah sama semesta kayak lagi pengen ngomong nih lewat orang ini. Aku mau kasih tahu. Ada yang belum selesai di tubuhmu. Judulnya kesel. Oke. Beresin karena ini yang menutupi kebahagiaan dan kelimpahan kamu mau masuk hadir dalam kehidupan kamu. Kamu lagi nggak selaras sama kebahagiaan dan kelimpahan alamiahnya kamu. Jadi kalau mau jujur Mas Hendra, sebetulnya kita bersyukur loh sama para tukang pos.
Karena lewat merekalah spiritual awakening kita jadi gitu. Benar. Lewat merekalah kesadaran itu muncul. Lewat sedihmu, lewat cemasmu, lewat lukamu, itu adalah pintu kamu bertemu dengan Allah dengan cara bertemu yang sebenar-benarnya. Bahwa Allah nggak jauh, Allah dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Oke. Sedekat nafas kita, dan kita bisa rasakan itu pada saat kita sadar dikala kita bernafas. Di titik kita bernafas dengan sadar, tarik nafas, rasakan ada kehidupan kan di dalam napas, bener nggak sih? Tanda kita hidup apa sih, Mas Rozi? Nafas, ya? Masih bisa napas. Ya. Kan selama ini kita nggak pernah mensyukuri nafas, Mas Hendra. Napas aja, bener nggak? Iya. Bangun tidur napas aja. Nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu bahwa kunci keistimewaan, kunci perubahan, kunci kemewahan hidupmu itu ada di dalam nafas. Ada di titik kamu menyadari nafas. Karena di titik kamu menyadari nafas, nafas itu adalah jembatan, Mas Hendra. Jembatan penghubung. Penghubung antara apa? Antara yang tanpa batas yang ada di dalam diri kamu dengan yang tanpa batas di luar tubuh kamu. Terkoneksi jembatan pintunya ini lewat napas. Napas juga menjadi jembatan penghubung. Penghubung atas apa? Atas dirimu dengan yang menciptakanmu. Oke.